malam semua. Baik, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya untuk berbagi di dalam kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, mungkin sebagian baru pertama kali bertemu. Nama saya Felix, Felix Kurnia Putra. Saya dipercaya juga oleh rekan saya, Pastor Chandra, untuk berbagi hari ini di dalam ibadah di Elroy. Dan tema kita hari ini kita akan berbicara tentang bijaksana dalam bermedia sosial. Kebetulan kemarin saya menemani putra kami yang paling besar. Dia baru saja, puji Tuhan, lulus dari SMA, selesai pendidikannya di SMA. Dan kemarin kita pergi bersama-sama untuk survei rute, karena ini pertama kalinya dia akan berkendara sendiri ya dengan sepeda motor untuk pulang pergi ke kampus. Dan sepulang seusai survei itu, kami luangkan waktu sejenak untuk ngobrol-ngobrol siang sambil makan siang gitu. Dan di dalam kesempatan yang cukup jarang, cukup langka itu karena kesibukan masing-masing, saya bekerja, dia bersekolah, dan juga pulangnya seringkali sudah sore dan banyak sekali proyek ya, banyak sekali tugas-tugas, saya bisa mengenali kembali putra kami ini gitu. Dan kebetulan program studi yang hendak dia ambil adalah ilmu komputer dan peminatan, dan dia sangat berminat dan sangat mendalami tentang kecerdasan buatan dan machine learning. Jadi di situ saya juga yang kebetulan lulusan dari ilmu komputer juga, cuma sudah cukup lama ya, lebih dari 20 tahun. Jadi bisa tebak ya kira-kira usia saya, silakan ditebak. Eh saya eh, sedikit banyak mulai berusaha mengenali lagi seberapa jauh dia sudah mengenal dunia, bagaimana dia sudah mengenal perkembangan teknologi dengan tantangan-tantangan dengan kehidupan, dan juga akhirnya dengan studinya sendiri, yaitu kecerdasan buatan dan media sosial. Bahwa media sosial yang kita pergunakan sekarang juga sudah sangat terkait dengan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi sebagai generasi yang ada di tengah-tengah, mungkin sedikit lebih lebih senior dari teman-teman, saya juga merasa dan harus mengakui bahwa saya sampai sekarang harus berusaha untuk keep up, berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada. Ada beberapa istilah-istilah, ada beberapa, bahkan tidak semua media sosial saya gunakan. Mungkin karena kesibukan dan karena tujuan. Saya saat ini menggunakan uh, Instagram, saya menggunakan Facebook, tapi masih berpikir-pikir untuk Threads, X, TikTok itu belum gitu. Mungkin suatu saat sebagian itu juga saya pergunakan selain untuk keperluan pribadi, juga untuk mendokumentasikan pekerjaan, karena pekerjaan saya mengajar dan terkait dengan musik, dan juga saya juga pernah bekerja di bidang e-commerce, marketplace, berjualan secara online. Jadi saya memanfaatkan media sosial juga untuk membantu pekerjaan dan membantu karir saya. Dan dari situ juga saya menyadari bahwa mungkin saat kita ngobrol-ngobrol hari ini, saya mungkin ada dalam beberapa aspek itu tidak secanggih teman-teman nih dalam hal bersosial media. Jadi setelah sesi ini yang mungkin kali ini lebih satu arah karena saya yang membagikan dulu, nanti selepas ini di dalam sharing teman-teman sendiri atau di dalam kehidupan sendiri, silakan diolah dengan kondisi dan media sosial kehidupan digital teman-teman masing-masing. Berikan hati kita, fokus kita, dan bukakan pikiran, minta Roh Kudus bukakan pikiran kita agar kita bisa mempelajari bagaimana uh, kita lebih bisa bijaksana dalam bersosial media. Nah, berhubung mungkin saya nggak secanggih teman-teman nih masalah sosial media, jadi saya sebagai yang punya antusiasme untuk belajar biblika, belajar juga tentang teologi, kita mau bahas dari aspek filosofinya dulu, dari sisi falsafahnya dulu. Kan kita akan belajar tentang kebijaksanaan, bijaksana, dan bermedia sosial ya. Jadi kita mulai dari kebijaksanaan dulu ya. Jadi apa sih itu kebijaksanaan? Kita mau mencoba melihatnya dari tiga sisi, dari tiga lensa. Yang pertama adalah pemaknaan apa sih kebijaksanaan itu dalam pengertian yang populer, yang biasa mudah kita jumpai sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana memaknai kebijaksanaan itu secara lebih saintifik sedikit nih. Kita main tentang cognitive science atau sains tentang yang mempelajari tentang bagaimana manusia belajar dan memahami sesuatu.
Dan yang ketiga, kita juga mau melihat kebijaksanaan dari sisi biblika, dari sisi kitab suci. Bagaimana kitab suci itu berbicara tentang kebijaksanaan, bagaimana kitab suci memaknakan apa itu kebijaksanaan. Oke, kita mulai dulu dari makna populer ya. Jika kita tahu bagaimana menempatkan pengetahuan pada tempatnya, yaitu dalam kondisi pada waktu yang tepat, dan kebijaksanaan juga bicara soal keahlian untuk menavigasi kehidupan. Jadi, kebijaksanaan itu tidak semata-mata berbicara tentang kita pintar nih. Saya pandai matematika, saya jago kimia gitu. Tapi bagaimana menempatkan itu semua, dan itu semua nggak salah. Tapi bagaimana menempatkan segala pengetahuan yang kita miliki di dalam pikiran kita, di dalam memori kita, untuk menempatkannya supaya berguna di tempat yang tepat, pada kondisi yang tepat. Ya, tidak akan berguna kalau misalnya saya eh, paham tentang media sosial, lalu saya menerapkannya di kondisi di mana media sosial tidak sedang dibicarakan. Kalau misalnya kita lagi bicara tentang kuliner, tentang makanan gitu ya, maka itu tidak bijaksana ya. Kita bisa mengatakan bahwa itu nggak bijaksana gitu. Dan eh, sesuatu bisa dikatakan atau kita bisa dikatakan bijaksana adalah jika kita memiliki keahlian untuk bijaksana dalam menghadapi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. Ya, mungkin lebih lanjutnya nih, kita akan bisa melihatnya di dalam lensa yang kedua, bagaimana tentang menavigasi kehidupan, pemahaman kognitif, bagaimana secara saintifik kita belajar tentang bagaimana manusia memahami atau belajar. Nah, di dalam lensa cognitive science, kebijaksanaan itu diartikan sebagai perpaduan antara kecerdasan yang sifatnya praktikal tadi ya itu mirip dengan yang tadi menempatkan pada tempatnya dan waktunya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana pikiran kita, otak kita, sistem saraf kita memampukan kita untuk mengendalikan emosi, melakukan regulasi emosi, menyalurkan emosinya secara sehat, bisa mengendalikan emosinya itu dikatakan secara cognitive science sebagai orang yang bijak, ya, bijaksana. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk refleksi dan memiliki epistemic humility. Apa tuh epistemic humility? Bahasanya teknis banget ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau saya bisa memahami bahwa setinggi-tingginya saya memahami sesuatu, entah itu mungkin tentang Alkitab, entah itu tentang ilmu komputer, entah itu tentang kuliner, entah itu tentang teknik mesin misalnya, kemampuan atau pemahaman yang saya miliki itu ada batasnya. Saya nggak mungkin jago di dalam segala hal. Bahkan di dalam bidang yang saya sebutkan tadi, kalaupun saya cukup mahir, pasti ada yang lebih mahir dari saya. Saya tidak memiliki keseluruhan pengetahuan secara sempurna. Ini yang namanya epistemic humility, kerendahan hati epistemik. Ya. Dan yang tadi dikatakan sebagai refleksi adalah jika kita mampu untuk setelah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita bisa menarik diri kita sejenak dan kita bisa merenungkan, kira-kira yang saya lakukan ini tadi kurang tepat deh. Kayaknya menyinggung perasaan dia deh. Nah, itu adalah kemampuan refleksi. Lebih bagus lagi kalau justru sebelum hal itu kita ucapkan atau sesuatu itu kita kita lakukan, kita bisa refleksi dulu, bisa berpikir dulu, merenung dulu. Nah, itu juga adalah sesuatu yang dianggap secara ilmu kognitif sebagai kebijaksanaan. Nah, sekarang bagaimana tentang aspek biblika, tentang kitab suci? Apa sih yang Alkitab katakan tentang kebijaksanaan? Nah, kita bisa mengambil beberapa nats nih ya dari Amsal 9 ayat 10 sampai 11 dan juga Matius 25 ayat 45 sampai 46. Tentu ini bukan semuanya, ini bukan keseluruhan dari apa yang kitab suci katakan tentang kebijaksanaan. Tentu masih banyak lagi poin ya, masih banyak lagi kutipan dari kitab-kitab yang lain, tapi saya sengaja ngambil satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru supaya kita bisa renungkan ini secara seimbang harapannya gitu ya. Di Amsal itu dikatakan, yuk kita baca sama-sama dulu ya, nanti kita balik lagi ke sini. Oke, ya. Amsal 9 ayat 10 sampai 11. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena aku, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Oke, di sini menarik. Akunya huruf kecil. Jadi ini bukan mengacu ke Tuhan, tapi kepada personifikasi hikmat.
Jadi hikmat itu di dalam kitab Amsal tuh dipersonifikasi. Paham ya maksud personifikasi ya? Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bukan manusia tapi digambarkan sebagai manusia. Mungkin tujuannya supaya lebih bisa memahami karena ada kemiripan-kemiripan dengan kemanusiaan kita gitu ya. Selanjutnya kutipan dari Matius, kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 45 sampai 46 demikian firman Tuhan. Ia akan menjawab mereka, Tuhan Yesus ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, mencoba memahami secara Alkitabiah ya, secara Alkitab, lensa Alkitab. Di Amsal tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa eh, kebijaksanaan itu diartikan sebagai buah dari proses mengenal Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, itu baru mulanya loh dari hikmat. Kalau kita mau mendidik diri kita atau mau memperoleh hikmat atau memperoleh kebijaksanaan, maka harus diawali dengan dan tidak bisa tidak melewati ini, harus melalui ini, yaitu takut akan Tuhan. Nah, takut di sini tentu ada berbagai macam cara mengartikan ya. Nanti kalau teman-teman berminat untuk menggali secara lebih dalam lagi secara biblika, banyak sarananya, banyak opsi alternatif untuk belajar. Eh, tapi yang jelas, eh, sepemahaman saya saat ini bahwa kata takut ini juga merupakan suatu yang kaya, multi warna gitu ya. Jadi kata takut ini tidak bicara soal takut yang teror gitu, seperti ketakutan yang merasa terancam. Ada aspek itu juga, tapi ada ada aspek yang punya makna segan. Kalau kita kenal seseorang dengan dekat tuh kita nggak sanggup untuk menyakiti hatinya gitu. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi ada kurang lebih ada nuansa takut juga yang seperti itu. Ada yang menganggap dia sangat berharga. Kalau kita punya orang-orang yang sangat kita sayangi dan menyayangi kita, ada rasa takut kehilangan ya kan. Nah, itu juga kan takut ya, tapi takut dalam arti arti yang positif. Dalam arti yang sebenarnya justru ada keindahannya di dalam kata takutnya itu gitu. Nah, dan Amsal ini juga berbicara sebuah proses perjalanan dari tahu bahkan ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi pun saya percaya kita masih di dalam perjalanan ziarah terus-menerus untuk semakin mengenal Tuhan kita, Bapa kita tuh seperti apa sih gitu ya. Yang kedua adalah apa itu kebijaksanaan menurut Amsal? Ini dia adalah merupakan kunci di mana kita bisa memperoleh kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kalau nanti teman-teman punya kesempatan untuk membaca Amsal dari awal sampai akhir, teman-teman akan menemukan hikmat itu sangat sering ditulis. Bahkan bisa dikatakan bahwa kata hikmat itu di dalam bahasa aslinya tuh salah satu yang paling banyak disebutkan adalah di dalam kitab Amsal. Dan di dalam kitab Amsal berulang kali diceritakan bagaimana hikmat itu akan memberikan kita kebahagiaan, bahkan hikmat itu lebih berharga dari harta, lebih berharga dari emas, permata, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu membuat kita dan terus terang saya sendiri juga akhirnya merenung. Nah, itu kan merenung tadi ya, kemampuan untuk secara kognitif untuk berusaha belajar jadi bijaksana. Kalau saya mau dapat karir atau dapat dapat pekerjaan yang upahnya bagus, salary-nya tinggi gitu, atau saya bisa menabung sehingga saya bisa pensiun di usia muda gitu. Mau 30-an, 40-an sudah bisa pensiun karena hartanya sudah banyak gitu ya. Karena sudah bisa tinggal apa menikmati dari bunga bunga investasi aja gitu kan ceritanya gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang kita cari kan bukan itunya kan, bukan nominalnya, bukan harta miliknya, bukan bahkan kalau kita memiliki orang yang kita inginkan, kita sayangi, gitu. Orang, harta atau semuanya itu kan bukan intinya, tapi intinya itu kan sebenarnya kita ingin hidup bahagia kan. Dan di sini Amsal bicara bahwa kebijaksanaan itu adalah satu-satunya jalan untuk membuat hidup kita bahagia. Dan di dalam perjanjian baru, tadi Matius 25 berbicara bahwa takut akan Tuhan yang disebutkan di Amsal itu adalah sesuatu yang sejajar dengan belajar menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain secara seutuhnya. Maksudnya seperti apa? Kita kan percaya bahwa Tuhan Yesus itu merupakan pewahyuan yang sempurna ya dari Allah gitu. Dia adalah
sabda, dia adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Dari pribadinya lah, dari kisah hidupnya lah, dari karya dan pengorbanannya lah kita belajar bagaimana mengenali Allah secara sempurna, secara utuh gitu, secara maksimal. Itu kan pengakuan iman kekristenan kita ya kan. Dan dari situlah ketika kita mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat sangat penting sekali di dalam Matius 25 ini adalah ternyata mengenal Allah, mengenal Yesus adalah melaksanakan apa yang Dia inginkan, ya, menjalankan perintahnya. Dan salah satu perintahnya yang paling penting ini dituangkan di dalam perumpamaan yang ada di dalam Matius 25 ini, gitu. Terus terang perikop ini cukup panjang ya, makanya saya tidak kutip semuanya, saya cuma ambil ayat 45 dan 46. Tapi kalau teman-teman sempat untuk nanti membacanya sendiri, Matius 25 terutama di perikop yang terakhir dari Matius 25 itu akan sangat bagus karena di dalam perumpamaan kambing dan domba ini kan perumpamaan tentang kambing dan domba dan tentang akhir zaman ya. Dari situ kan Yesus menggambarkan bahwa yang dia anggap sebagai orang yang benar dan orang yang fasik, orang yang jahat itu adalah orang yang memperlakukan sesamanya yang paling rentan, yang paling lemah, yang paling membutuhkan itulah yang akan menjadi dasar bagaimana kita dihakimi kelak gitu. Tentu ini tidak menyangkali bahwa kepercayaan atau iman kita jika kita menerima Kristus, kita menerima pengampunan dosa kita, bahwa rahmat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak tidak bisa kita kita beli atau kita padankan dengan usaha dan kebaikan atau kesalehan kita sendiri. Ini tidak menegasi hal itu, tapi coba kalau kita mau mau mendengarkan apa yang Yesus katakan dan apa yang dia minta saat ini, ternyata ada satu misteri yang bertalian, ada sesuatu yang tidak tidak menghilangkan satu sama lainnya. Iya, percaya kepada Yesus, tapi percaya dan mengimani dan terima dan hidup di dalam Yesus itu juga menuntut bahwa kita kita memperlakukan manusia lainnya sesama kita secara manusiawi, dan itulah yang Alkitab katakan sebagai kebijaksanaan. Setelah kita melihat dan mencoba memaknai kebijaksanaan itu lewat tiga lensa tadi, kita coba menggali kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. Ya, kita mau belajar sama-sama yuk supaya kita nggak anti terhadap kan kebijaksanaan yang sifatnya umum gitu. Jadi jangan kalau oh itu tidak ada atau itu tidak dikatakan secara literal nih di Alkitab nih seperti ini gitu lantas kita anti gitu ya. Saya percaya bahwa dunianya kita ini kan dunianya Allah ya. Jadi segala yang baik, segala yang bentuknya kebijaksanaan yang memperkaya hidup itu pun diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Ada amin ya. Jadi dari situ yuk kita coba ambil beberapa hal yang termasuk paling populer. Kalau teman-teman sering menjelajah media sosial, menjelajah internet ya, dunia maya, pasti sering bertemu dengan tiga hal ini. Ya, minimal dua dari tiga ya. Yang pertama adalah satu ungkapan yang berkata, "This too shall pass." Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan kurang lebih ini pun akan berlalu. Dan yang kedua adalah memento mori. Nah, ini bukan bahasa Inggris ya, dari bahasa Latin ya. Jadi maksudnya ingatlah manusia bahwa engkau suatu hari nanti engkau akan mati. Itu memento mori. Dan yang ketiga adalah teori Dunning-Kruger. Wah, ini apalagi ini mungkin yang paling asing ya, kecuali memang memang mendalami sains kognisi ya, atau mungkin ilmu psikologi atau filsafat. Oke, kita coba telusuri satu-satu ya. Kita coba eh, dalami satu-satu. Nah, this too shall pass. Nanti kalau teman-teman mau cari, ada mungkin teman-teman kenal content creator yang namanya Nas Daily. Nah, dia buat ada satu video AI yang bagus tentang ini ya. Nah, this too shall pass adalah ungkapan yang lahir konon ketika seorang raja meminta penasihat-penasihatnya untuk membuat satu kalimat yang singkat tapi dampak sangat kuat untuk bisa menenangkan hati di masa senang maupun susah. Nah, akhirnya penasihatnya menuliskan this too shall pass. Mungkin raja itu pertama kali nggak paham kenapa kenapa kalimatnya cuma seperti itu. Tapi akhirnya konon katanya dia disimpan di dalam satu gulungan kertas kecil. Tapi ada juga tradisi yang menceritakan bahwa tulisan itu diukirkan di cincinnya. Ya, jadi ada dua versi nih ya. Tibalah saatnya raja itu mengalami kedukaan yang sangat berat, kekalahan, kegagalan,
Dan dia melihat tulisan itu, ya either di kertasnya atau di cincinnya, tergantung tradisi kisahnya ya. Dan dia melihat this too shall pass, maka hatinya jadi lebih tenang. Dia lebih bisa mengendalikan dirinya, kesedihannya, kekecewaannya, karena dia ingat bahwa kesedihan ini pun tidak peduli seberapa dalamnya dan beratnya, ini akan berlalu dan akan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, saat dia sangat berbahagia karena dia menang perang, karena dia sukses, karena dia memperoleh kekayaan yang jauh lebih besar lagi mungkin, tapi dia melihat tulisan itu juga, this too shall pass, maka dia bisa kendalikan dirinya juga dan dia tidak lupa diri ketika dia berbahagia, ya. Dan pesan dari ungkapan ini mengajarkan bahwa segala keadaan itu cuma sementara, mau duka maupun eh, kebahagiaan itu sementara. Jadi jadilah bijaksana dengan mengingat pepatah ini. Oke. Yang kedua, memento mori. Maaf untuk ilustrasinya agak serem ya. Ah, jadi sebenarnya ini malah lebih dekat dengan tradisi, meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab ya. Tapi ini konon terjadi di zaman Kekaisaran Romawi. Jadi mungkin dekat dengan era Perjanjian Baru. Jadi istilah ini atau pepatah ini, semboyan ini konon diucapkan oleh para jenderal yang menang perang. Jadi ketika mereka kembali dari perang, mereka kan sangat bangga, sangat gembira, mungkin sangat lega ya, karena begitu kalau kita perang kan taruhannya besar ya gitu, bisa bisa nggak pulang. Kalau kalau menang perang pulang dengan bangga, tapi kalau kalah perang bisa pulang tinggal nama kan ya. Jadi itu pasti joy ya, perayaan, perasaan senangnya itu, excitementnya itu pasti kuat sekali. Tapi mereka terus memperkatakan, ingatlah, suatu saat aku akan mati. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Memperkatakan itu kepada dirinya sendiri. Nah, dalam dalam lensa Kristiani kita bisa memaknai ini sebenarnya bukan sesuatu yang negatif atau bukan berarti kita nggak percaya akan surga atau kehidupan kekal. Tapi justru kita sadar akan kehidupan kekal itu sehingga kita mawas diri. Kita hidup dengan hati-hati selama kita di dunia ini. Bukankah di dalam Mazmur 90 ayat 12 juga dikatakan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, ya kan? Persis sekali ada kata bijaksana di dalamnya. Dan itu juga pepatah Memento Mori ini untuk mengingatkan kita bahwa meskipun kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita perlu dan ada baiknya kita menjalani hidup, gaya hidup, lifestyle yang penuh dengan pertobatan. Ya, kita hidup dalam kerendahan hati. Kita selalu ingat bahwa ada pepatah yang diucapkan oleh Martin Luther bahwa kita ini adalah simul justus et peccator. Kita ini dibenarkan justus et peccator. Peccator itu pendosa. Jadi kita pada saat yang sama sudah dibenarkan, tapi dalam menanti anugerah itu sampai kepada kepenuhannya, kita juga masih rentan. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kita masih bisa membuat keputusan-keputusan yang bodoh, merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Mawas diri, memento mori. Oke, yang ketiga, nah ini yang agak lebih saintifik nih ya. Nah, teori Dunning-Kruger ini berbicara bahwa eh, setiap orang ini memiliki bias kognitif. Bias itu apa? Ada yang tahu bias? Bias itu kurang lebih seperti ketika kita tahu bahwa ini pasti nih, ini benar nih gitu. Padahal eh, kita merasakan begitu karena ada sesuatu hal aja yang membuat kita begitu. Padahal pada kenyataannya, pada faktanya, ada sesuatu yang kita tidak pahami. Kita cuma melihat satu sisi aja. Ini jadi namanya bias, ya. Kalau bahasa Inggrisnya bias ya. Jadi bias. Kita memahami sesuatu tuh lewat kacamata tertentu, lewat pengalaman tertentu, dan ini nggak bisa dielakkan. Semua orang begini. Orang yang paling terdidik pun pasti punya bias, nah, punya bias. Ya. Dan itulah yang mungkin saya mau kaitkan sedikit tadi dengan epistemic humility. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di dalam dunia akademik, mungkin teman-teman punya pemikiran bahwa profesor, nah tahu kan profesor ya, guru besar. Seorang profesor itu orang yang sangat pandai, seorang yang sangat hebat secara akademik dalam keahlian dan lain-lain. Tapi tahukah teman-teman bahwa profesor iya sangat pintar, sangat ahli, super bahkan ahli, tapi di bidang yang sangat spesifik. Misalnya saya ambil contoh, berapa tahun yang lalu saya didiagnosa menderita radang usus, jadi gangguan gastrointestinal. Nah, saya konsultasi ke dokter spesialis gastroenterologi dan dia seorang profesor.
super ahli di dalam di bidang itu. Bahkan dia adalah salah satu dokter tim kepresidenan yang menangani masalah pencernaan. Tapi di luar gastroenterologi, bahkan di dalam bidang kedokteran yang lain, masih bidang kedokteran, dia tidak belum tentu dia ahli. Jadi seorang profesor itu bisa spesifik, tapi dia juga harus mengakui bahwa saya punya keterbatasan. Makin tinggi seseorang belajar, dia dituntut punya mawas diri dan kerendahan hati secara epistemik. Saya bukan master dari segalanya. Saya mungkin profesor, tapi saya super jago di satu bidang kecil ini saja. Gitu. Itu kontribusi saya buat dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke Dunning-Kruger. Dunning-Kruger ini bicara apa sih? Jadi Dunning-Kruger adalah nama dua orang peneliti yang akhirnya merumuskan teori ini. Kalau teman-teman perhatikan grafiknya, ada sumbu X atau sumbu datar, ada sumbu Y, sumbu tegak. Sumbu X ini bicara tentang proses seseorang itu belajar dari nol, dari kiri, tidak tahu apa-apa sampai pakar, sampai sampai pandai, sampai menguasai suatu bidang, suatu topik, sebuah ilmu gitu atau apapun. Sumbu Y yang tegak itu bicara tentang tingkat keyakinan diri. Jadi kalau di bawah itu artinya saya ngerasa saya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau di atas itu paling atas itu artinya saya ngerasa saya ngerti banget. Tapi ini ngerasa ya, bukan bukan artinya ngerti beneran, ngerasanya doang. Itu sumbu Y ya. Nah, Dunning-Kruger bilang bahwa ketika kita baru belajar, manusia tuh kita semua nih ya punya kecenderungan untuk ngerasa paling tahu tentang bidang ini. Padahal kita baru mulai belajar. Itu kalau teman-teman telusuri grafik dari sebelah paling kiri. Disinilah yang namanya era sok tahu. Ini banyak kita temukan di medsos. Jangan-jangan kita jadi pelakornya juga nih di medsos ya. Kita sok tahu gitu ya. Tapi ketika kita belajar sesuatu, ketika kita sampai di bagian tengah, kita masuk ke lembah keputusasaan. Maksudnya apa? Waktu ke tengah itu kan artinya kita memulai belajar lebih banyak. Untuk topik itu kita koleksi buku lebih banyak, kita baca buku lebih banyak. Dan ketika kita baca buku lebih banyak, normalnya yang terjadi adalah, oh my God, I don't understand anything about this. Kita bingung gitu. Wah, banyak sekali ternyata eh, aspek-aspek tentang ilmu ini atau tentang topik ini aku nggak ngerasa aku nggak bakal sanggup untuk memahami hal ini. Dari tadinya sok tahu jadi ekstrim, jadi putus asa, jadi minder. Aduh, aku bodoh dah, aku nggak bisa, aku nggak. Nah, di sini biasanya orang kalau udah main medsos udah mulai diem. Jadi kalau udah mulai ini, udah mulai belajar, biasanya di medsos nggak gitu cerewet lagi tuh. Yang namanya ngepost ngepost, yang namanya berantem berantem, debat debat nggak jelas gitu ya, itu mulai diem tuh. Ya, tapi begitu dia udah mulai belajar lebih lanjut sampai menuju kepakaran yang tinggi, dia masuk ke puncak pencerahan, tahap kebijaksanaan. Itu yang paling kanan. Jadi dia mulai balance, dia mulai seimbang. Dia mulai berani bicara, tapi dia tetap hati-hati. Dia tahu saya, ya seperti ilustrasi profesor tadi, saya bukan pakar segalanya, tapi kalau you mau debat dengan saya, you mau diskusi dengan saya, you mau adu data dengan saya, yuk kita ngobrol. Ya, kita kita ngobrol dengan niat baik, ya, dalam itikat baik kita diskusi. Kurang lebih seperti itu Dunning-Kruger. Nah, kiranya itu juga bisa jadi panduan kita untuk mengingatkan diri kita, hey, bijaksana yuk, gitu. Kalau kita belum tahu, belajar dulu. Jangan ribut-ribut, ya. Kita belajar lebih banyak. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, dan mungkin kita tahu bersama bahwa media sosial itu punya sisi yang gelap, ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan cepat aja di sini. Nanti saya akan bagikan ya slide-nya untuk bisa dibaca lagi. Jadi ada algoritma yang sebenarnya didesain untuk men-trigger kita supaya kecanduan, supaya kita berantem. Makin kita berantem, engagementnya makin tinggi. Mereka makin dapat pemasukan dari setiap engagement, dari setiap post, dari setiap komen dan tektok-tektok berantem gitu ya. Bolak-balik berantem gitu kan, itu kan akses data terus dari situlah pemilik platform media sosial ini meraup keuntungan dari emosi negatif yang kita hasilkan kalau kita berdebat, kalau kita berantem di media sosial. Jadi hati-hati ya, kita dimanfaatkan ini sebenarnya ya. Dan ada juga gangguan di dalam tidak hanya bagaimana kita berpikir, tapi produktivitas kita juga terganggu. Yang masih jadi pelajar, yang sudah jadi pekerja, semuanya terganggu karena kecanduan itu membuat produktivitas kita menurun karena kita lebih terpaku ke layar, ya, gitu. Nah, dalam 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 bicara tentang negatifnya ini, saya jadi keinget perdebatan yang sering dijadikan lelucon, lucu-lucuan nih sama teman kami di komunitas reformasi liturgi nih. Tahu kan ini apa ya? Bubur, ya. Eh, Kami sering lucu-lucuan berdebat gini nih, siapa yang makan buburnya diaduk?
Siapa yang nggak makan bubur? Siapa yang makannya makan buburnya nggak diaduk? Akhirnya semua terbelah. Kita masa terpecah di dalam tim aduk sama tim tidak diaduk. Itu berantem. Memang ini kayaknya lucu-lucuan ya, tapi di dalam prinsip yang sama kan isu-isu yang lain, politik, agama, debat gitu. Tanpa kita sadari topik apapun itu, kita membayangkannya sebagai bubur, kita lupa bahwa bubur ya ada bubur yang kita lihat dari kiri atas, ada bubur yang normal kayak gini, mungkin udah ada rasanya, cuma ada daging atau apa yang ya mau diaduk nggak diaduk juga nggak apa-apa, akan bisa dinikmati. Tapi kanan atas ada bubur yang ada kayak gitu tuh kecapnya di samping. Kalau kamu nggak aduk, apa nggak keasinan? Kita lihat di kiri bawah, ada bubur ala barat yang dengan buah-buahan dan lain-lain. Pernah makan bubur seperti ini? Kita baru tahu ketika kita belajar, oh ternyata bubur itu banyak ya. Bahkan kalau Anda sehat jiwa dan jasmani dan rohani, please jangan makan bubur yang di kanan bawah ini karena ini adalah pulp, ini bubur kertas. Bubur banyak gitu. Nah, ini cuma ilustrasi, cuma lucu-lucuan aja ya, bahwa ketika kita mulai belajar memahami segala sesuatu itu nggak sederhana gitu. Jadi ketika kita memahami itu, kita lebih menahan diri untuk tidak melakukan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak banyak manfaatnya. Nah, ini sedikit tentang manfaat-manfaat dari media sosial. Bahkan tadi saya ceritakan, saya bisa mendapat penghasilan, penghidupan juga lewat media sosial. Saya bisa mengaktualisasi diri saya, bahkan sampai sekarang dapat kesempatan lagi untuk studi lebih lanjut karena media sosial juga lewat WhatsApp, lewat Instagram. Dan jadi sebenarnya pilihan itu ada di tangan kita. Kita bisa sadar akan dampak negatif ini di sebelah kiri ya. Ada kecanduan yang bisa terjadi, ada kecemasan karena kita mulai banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Karena algoritma yang didesain itu membuat kita terperangkap di dalam satu versi cerita aja setiap kali ada perdebatan, maka pola pikir kita jadi dangkal, dan kita juga punya rentang perhatian yang pendek. Itu berbahaya sekali di dalam kalau kita masih studi atau bahkan bekerja. Kalau rentang perhatian kita pendek, kita dikasih instruksi atau kita mempelajari sesuatu, kita tidak sanggup untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, ini bahaya gitu ya. Gangguan tidur, ya begadang karena scroll terus, tahu-taunya udah jam 2 pagi ya. Kita jadi terisolasi. Kita makin terkoneksi dengan medsos, dengan IT, dengan teknologi informasi, tapi kita malah jadi makin makin terasingkan gitu ya dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sendiri. Duduk di meja makan semua pegang device sendiri. Akhirnya kan nggak ada koneksi yang nyata, malah gara-gara virtual connection, real connection doesn't happen. Ya, dan akhirnya kurang aktivitas fisik. Ini juga akhirnya di usia saya dan usia yang selanjutnya ini bahaya gitu ya, kurang kurang gerak ya, duduk terus, tidur baring terus. Dan terjadi sesuatu yang toksik di sosial media, kita semua tahu ya, saling serang, hinaan pribadi yang bikin akhirnya bullying, yang bikin jadi stres. Anak-anak yang belum anak remaja atau anak-anak kecil bahkan yang belum bisa mengelola emosinya, bahkan jadi stres, bahkan ada yang sangat sedih ya, eh, terdorong untuk melakukan hal-hal yang nekat ya, membahayakan diri sendiri karena stres, karena dibully di media sosial. Ada postingan yang agresif, ada motivasi. Nah, ini motivasi yang nampaknya apa? Sangat sangat memberikan semangat, penuh dengan kata-kata positif, tapi ternyata positifnya merupakan sesuatu yang toksik ya. Nah, langkah-langkah ini adalah yang kita bisa ambil ya, langkah-langkah di sisi kanan yang biru ini nanti juga saya akan bagikan untuk teman-teman bisa bisa baca sendiri, dan saya yakin sebagian teman-teman juga mungkin sudah memahami sebenarnya gitu. Tapi intinya adalah setiap langkah yang kita ambil ini, entah itu kita belajar untuk puasa media sosial atau kita mau mengalihkan perhatian kita kepada buku-buku yang lebih tebal supaya supaya concentration span atau rentang konsentrasi kita jadi bisa melebar lagi gitu, dan semua langkah terapi yang kita lakukan sebenarnya intinya dan dasarnya adalah kita mau supaya diri kita, lingkungan kita jadi lebih sehat. Ya, mungkin saya mengutip sedikit surat ensiklik yang Paus Leo ke-14 baru baru terbitkan. Judulnya Magnifica Humanitas. Di sini beliau mengingatkan kita bahwa platform sosial media kita hari-hari ini tuh dibangun di atas yang tadi saya sudah bagikan, gagasan dan etika yang bermasalah, algoritma yang mengeksploitasi konflik demi keuntungan pemain.
perusahaan teknologi besar dan operational AI dan media sosial itu secara mesin, secara server dan lain-lain itu polusi yang ditimbulkan itu adalah hal-hal yang menciderai masyarakat khususnya di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah yang rentan bisa terpapar polusi. Sumber air bersih yang semakin langka dan lain-lain itu semua juga jadi tantangan ketika AI atau kecerdasan buatan semakin marak digunakan. Membatasi dan menjadi bijak dalam bersosial media akhirnya bukan cuma sikap yang baik secara sosial ataupun moral, tapi juga itu adalah langkah rohani, langkah spiritual yang baik. Dan sebagai orang tua, artinya saya berharap sih di sini ada orang tua juga yang melihat ya, bahwa semua yang kita obrolkan dan bagikan di sini adalah sesuatu yang sebenarnya harus sebaiknya orang tua sudah praktekkan terlebih dahulu dan sudah paham terlebih dahulu karena generasi-generasi kita ini Gen Z dan Gen Alpha ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat aware dengan masalah-masalah keadilan, kesetaraan dan lebih bisa belajar dari teladan ketimbang kata-kata. Jadi itu juga menjadi teguran juga buat saya ya sebagai seorang papa ya. Dan akhirnya dari semua yang kita bicarakan ini, kita belajar dari hikmat Tuhan lewat berbagai macam kebijaksanaan yang lainnya dan ilmu dan ungkapan-ungkapan dan pepatah bijak yang sudah kita baca sama-sama tadi, biarlah kita memahami bahwa menjadi bijaksana itu sebelum kita bicara tentang bijaksana dalam bersosmed, untuk memahami apa itu bijak itu adalah sesuatu yang sangat penting juga. Dan dengan terus belajar menjadi bijaksana, medsos yang jadi wadah kita berekspresi, mencari nafkah, belajar dan lain-lain, itu mudah-mudahan menjadi alat yang meningkatkan kualitas hidup kita dan itu bisa jadi bahkan sarana yang memuliakan Allah, alih-alih dan jangan sampai jadi ikatan yang membawa petaka bagi diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Eh, Kurang lebih itu yang bisa kita pelajari sama-sama. Sambil menutup renungan ini, saya undang kita untuk berdoa sama-sama untuk merenungkan dan meresapkan hikmat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar belajar eh, tentang bagaimana bijaksana dalam bersosial media. Tuhan, kami tahu bahwa media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi yang terjadi perkembangan yang revolusioner saat ini merupakan suatu hal yang merupakan suatu janji yang baik dan indah yang membuat kami bisa berkembang dan belajar lebih cepat, bekerja lebih efektif, dan banyak hal yang indah lainnya. Tapi Tuhan, kami tahu juga bahwa perkembangan teknologi ini punya sisi dan ancaman jika kami tidak bijaksana dalam menggunakannya. Roh Kudus, tuntunlah kami, berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati sebelum kami bersosial media, kiranya juga kami terus menjaga kedekatan kami dengan Tuhan, dengan hikmat di dalam firman-Mu dan juga kedekatan kami dengan sesama orang percaya di dalam gereja ini, di dalam persekutuan ini, sehingga kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami yang di dalamnya juga tidak terlepaskan dengan sosial media dan teknologi, menjadi alat yang mempermuliakan Tuhan pada akhirnya dan juga memberikan berkat bagi diri kami dan mereka semua di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin.